Ada orang itu yang dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Makanya hasilnya kelainan. Karena semua lain-lain. Kalau makin kenal, makin dekat, sekira kita akan lebih jujur untuk menyatakan sesuatu. Saudara. Menurut orang-orang, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-murid, coba bilang kepada saya, kata orang siapa aku? Terus mereka kasih tahu. Ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang salah seorang dari nabi-nabi sekarang hidup kembali. Itu kata orang. Yesus sedikit mengerucut. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu itu kan kata orang. Lalu menurut kamu sendiri siapa aku? Yang menarik saudara-saudara kalau kita baca 3 teks yang berbeda. Matius, Markus, dan Lukas. Murid-murid juga jawab kurang lebih begitu. Murid-murid juga mengatakan Yohanes. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang salah seorang dari nabi-nabi. Lalu apa bedanya mereka itu dengan murid-murid yang tiap-tiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus? Tidak ada beda. Kalau dia yang tiap-tiap hari sama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya ini tidak pernah punya pengakuan yang berbeda dengan orang lain, apa bedanya? Contoh yang paling gampang itu kira-kira begini. Kita rajin gereja tapi tiba-tiba ada orang bilang begini. Semoga saudara pernah dengar kalimat ini. Kalau ada orang bilang begini, kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kelima? Pipi gereja masa-masa. Logikanya tidak ada beda. Kalau pipi gereja kok model begitu dan tidak pipi gereja kok model begini, ya sama saja. Tidak ada beda. Yang Yesus harapkan adalah ada sebuah pengakuan yang berbeda sedikit. Kemudian Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Dengan yakin sekali dia bilang, engkau Mesias dari Allah. Ini jawaban yang membedakan murid-murid dengan orang-orang lain yang tidak dekat dengan Yesus. Dia memahami kedekatannya dengan Tuhan selama ini. Kira-kira 3 tahun mereka bersama-sama. Dan pengakuan itu muncul. Engkau Mesias dari Tuhan. Walaupun pengakuan itu tidak serta-merta menjadi finish. Kenapa? Dari mulut yang pernah mengaku bahwa Yesus engkau Mesias dari Tuhan. Ketika satu saat Yesus ditangkap. Dari mulut itu juga yang melakukan penyangkalan. Padahal dia sudah yakin. Dalam refleksi, dalam pengalaman bersama Tuhan, dia bilang engkau Mesias dari Tuhan. Tapi ketika berjumpa dengan pengalaman yang sedikit buruk, dia tidak mau katakan itu. Apalagi kalau kita yang tidak pernah punya pengalaman sama-sama. Penderitaan Yesus bukan apa-apa. Saya yakin ketika putar film apa itu, yang Yesus kena pukul itu, banyak orang bisa menangis itu. Oh itu menangis kesedih sekali. Tapi menangis apa? Ini ibarat kalau kita duduk dengan orang tua terus kita menyanyi. Kasih ibu. Semua perlahan-lahan. Susah itu. Saudara-saudara. Tadi pagi saya pusing mau buat ini khotbah. Bahkan pagi-pagi saya supaya pelayanan tadi jam 6. Saya pulang, saya pun anak dong siap-siap mau sekolah minggu. Saya tanya Dona, Gian, coba lihat Bapak. Terus dong lihat, saya tanya, menurut kamu dua yang di Manobe itu siapa? Karena memang harus ditanya itu. Saya takut dia jawab dan sampai dong sebut saya Om itu. Saya takut itu. Menurut kamu dua saya siapa? Dona dengan sangat keras dia bilang, Bapak toh? Gian juga bilang, ho, Bapak. Terus dia pun mama sambung. Kenapa kamu sebut Bapak? Kan Bapak dan Mama menikah, terus Mama melahirkan kami. Kami sebut Bapak, Bapak. Saudara lihat, coba taruh saya pun foto di mana?
Pasti tanya, itu siapa? Pasti separuh itu om kepala botak. Pasti beda tuh dengan Dona. Separuh bilang itu om yang muka kayak Chris John tuh. Apa yang bilang begitu? Ada yang bilang, waktu sama kayak pejabat itu. Kira-kira begitu. Dan masing-masing orang punya pengakuan dan pengalaman sendiri. Mereka bisa bilang sesuatu tentang saya. Saya punya teman satu di Rote, punya anak perempuan nama siapa? Kesia atau siapa? Dia tidak kenal saya, dia tidak tahu saya pun nama. Yang pasti setiap kali saya pergi dia bilang dia pun bapak, om otak datang. Saya tanya, adik otak kok botak? Itu dua hal beda, adek. Adek belajar lagi. Tapi kira-kira begitu, saudara. Kenapa kemudian Dona dan Gian memanggil saya bapak? Walaupun kami mungkin jarang sama-sama lama, tapi minimal ada keintiman. Tiap-tiap hari secara umum gitu, kita ketemu terus-menerus. Kami bercerita, mereka dapat cerita dari dorong mama, mereka dapat sebutan-sebutan itu, dan kemudian mereka menyebut saya Bapak. Pertanyaannya, sekarang apa yang ingin saudara katakan tentang Yesus? Siapa Yesus sesungguhnya dalam hidupmu? Siapa Yesus? Kapan sesungguhnya saudara dengar tentang Yesus? Kalau kita tidak sedikit punya rendah hati, sedikit saudara, untuk dalam-dalam kita pikirkan itu, kadang-kadang itu hanya sebuah ungkapan kosong di mulut. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Mulut yang kita ucapkan itu, kata-kata kita ucapkan lewat mulut, tidak berjalan sama dengan perilaku kita. Tidak sama. Makanya saya bilang, memang sering kali apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan beda. Ada orang itu yang dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Makanya hasilnya kelainan. Karena semua lain-lain. Kalau makin kenal, makin dekat, saya kira kita akan lebih jujur untuk menyatakan sesuatu. Saudara-saudara, kenapa pertanyaan itu penting bagi murid-murid? Sekali lagi karena sekarang Yesus mulai menuju kepada penderitaan dan kematiannya. Pengalaman kira-kira 3 tahun dengan para murid itu, saudara, yang mereka tahu bahwa Yesus itu pandai membuat mujizat. Itu mereka lihat di mana-mana. Ada orang sakit sembuh, ada orang mati bangkit, orang lapar dikasih makan. Ini orang hebat sekali. Dalam pengalaman kira-kira 3 tahun dengan Yesus, mereka temukan Yesus luar biasa. Kalau ada pertanyaan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus cukup jawab 1 kalimat, mereka kalang kabut dan hilang. Itu yang mereka tahu. Tapi beberapa waktu ke depan ini mereka akan berhadapan dengan Yesus yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Yang hanya dia menanggung seluruh penderitaan. Pertanyaan ini penting. Menurut kamu siapa aku? Banyak orang suka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan, kenapa kok pada waktu orang salibkan dia itu dia tidak kasih tunjuk apa kok? Misalnya pas dong mau tombak begitu betul langsung bilang boom. Pasti semua langsung percaya. Banyak kali kerinduan kita ketika melihat sesuatu yang tidak beres. Kita lihat ini orang ini kok sulit sekali diatur. Kita lihat ini orang kok nakal sekali. Terus kita bilang, wih kalau sayang Tuhan, cek. Makanya kita tidak pernah jadi Tuhan itu, kan begitu. Sekarang Yesus sepertinya nanti diam-diam saja, dicambuk, diludahi, dipukul, disalibkan, tidak berdaya. Pertanyaan ini penting. Menurut kamu siapakah Yesus? Kenapa saudara-saudara? Nanti dalam perjalanan hidup kita orang beriman bersama Yesus itu yang katanya kita percaya, tidak semua hal indah kok dalam hidup kita. Tidak semua hal indah.
Kita masih baku sayang suami istri. Tiba-tiba istri Tuhan panggil. Menurut saudara siapakah Yesus di situ? Saya ingat saya pembapa. Saya bercerita berulang-ulang hal ini. Tapi saya suka ini. Satu saat ketika saya punya kakak kecelakaan. Mati. Ditabrak oleh tetangga. Saya berkhotbah dalam acara pemakaman itu. Saya tanya saya pembapa. Pak Manobe, di hadapan ribuan orang yang hadir, saya bilang begini, Pak, bertahun-tahun dalam kesombongan Pak bilang bahwa Tuhan itu baik. Bertahun-tahun Pak bilang Tuhan baik. Saya ingat Pak berdoa 24 tahun. Secara diam-diam tanpa dikasih tahu istri dan anak-anak. Tuhan, saya punya anak ada 4 orang. Biar satu jadi pendeta, satu jadi guru olahraga ganti saya. 2 Tuhan atur jadi PNS cukup. Ketika semua jadi seperti itu 24 tahun kemudian Bapak bilang begini. Bunuh babi. Undang orang semua kita bikin syukuran. Di hari itu berdoa bersaksi. Saudara-saudara, saya berdoa 24 tahun secara diam-diam. Dan Tuhan jawab persis seperti yang saya mau. Sekarang Pak Manobe saya mau tanya. Ricky mati dengan cara begini. Tuhan itu masih baik. Mati pada waktu anak-anaknya masih sangat-sangat kecil. Tuhan itu baik. Beliau diam dan tunduk, saya juga diam. Kira-kira 2 menit saya biarkan kita diam saja. Kemudian beliau angkat muka sedikit dan beliau bilang begini. Ya, Tuhan itu baik. Saya tidak tahu apa yang beliau pikirkan waktu itu. Tapi dicoba-coba masuk betul-betul sampai ke kedalaman. Kenapa dia mau percaya kepada Tuhan yang kadang-kadang membiarkan dia terluka. Karena pasti dalam perjalanan dengan Tuhan kita juga alami kira-kira begitu. Siapakah Yesus bagimu? Saudara. Yang menarik kalau kita baca dari Matius 16, teks yang kurang lebih sama. Ketika Petrus menjawab, engkau anak Allah, engkau Mesias dari Tuhan. Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Simon, berbahagia. Kenapa? Karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi apa? Tapi Bapakku yang mengatakannya melalui engkau. Saya coba bandingkan itu dengan Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kira-kira dia berbunyi begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini dulu baru orang bisa katakan Yesus Tuhan. Karena Roh Kudus mengajar, bukan karena semata-mata pengetahuannya, bukan karena dia dapat dari apapun, tetapi karena dia memberikan dirinya supaya Roh Kudus mengatakan sesuatu. Bagaimanakah mungkin Roh Kudus akan masuk kepada seseorang yang tinggi hatinya? Susah. Harus turun sedikit. Dia akan mengingatkan kita, kata firman itu, tentang segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Itu baru kita bisa jalani hidup ini, saudara. Dalam percaya terus kepada Tuhan. Kalau tidak mungkin suatu saat kita kecewa dengan Tuhan.